Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoibah. Saya akan menjelaskan hubungan warga negara dan negara. Pertama, kita akan menjelaskan dulu negara dan warga negara. Yang pertama adalah negara. Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang yang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Dalam kehidupan bernegara, warga negara memiliki 4 peranan yang meliputi peranan yang aktif, pasif, negatif, dan positif. Dalam kehidupan negara, dalam peran pasif, seorang warga negara merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peran positif merupakan pemerintahan dari warga negara atas pelayanan dari warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peran negatif merupakan permintaan warga negara terhadap negaranya agar tidak turut andil dalam kehidupan pribadinya. Selain peran utama warga negara seperti yang saya katakan, ada pula peran lain dari warga negara dalam pelaksanaan sebuah negara, seperti peran dalam kehidupan hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Yang pertama adalah peran warga negara dalam kehidupan hukum. Peran warga negara dalam kehidupan hukum negara Indonesia telah diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualiannya. Peran warga negara dapat tercermin dari beberapa peranan sebagai berikut: menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif, ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif, mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsif, ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab. Peran warga negara dalam kehidupan politik. Dalam hal ini, fokus utama peran warga negara dalam partisipasi penuh dalam pelaksanaan kehidupan politik Indonesia. Beberapa peran yang harus dilakukan warga negara adalah partisipasi lewat partai politik dengan menjadi anggota beberapa organisasi kecil di masyarakat, selalu mengkontrol dan mengkritisi dengan bijak kinerja pemerintah dalam hal kebijakan politik, membangun suatu sarana sosial politik agar membantu upaya peningkatan identitas nasional dan integrasi nasional, selalu ingin berperan dalam pengambilan keputusan politik lewat aksi demo maupun ikut serta dalam pemilu. Peran warga negara dalam kehidupan ekonomi. Peran warga negara di dalamnya termasuk mengesahkan terjadi kesetaraan pendapatan yang sama, jaminan minimum di bidang keamanan ekonomi, mengontrol dan mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah, dan diharapkan pula dapat menciptakan lapangan pekerja baru baik untuk dirinya sendiri maupun warga negara lainnya. Peran warga negara dalam kehidupan hankam. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30, ditegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam hal ini, warga negara dapat melaksanakan isi undang-undang tersebut dengan beberapa cara, seperti menjadi anggota TNI atau menjadi Polri, dan membantu tugas TNI dan Polri dengan ikut dalam menjaga keamanan lingkungan sekitarnya, ikut melawan provokasi yang tersebar agar keutuhan negara tetap terjaga. Dan kesimpulannya, hubungan sebuah negara dengan warga negaranya menjadi sebuah bagian penting dalam keberlangsungan negara tersebut. Apabila hubungan ini tidak terjaga dengan baik,
maka akan semakin besar peluang perpecahan yang akan timbul di negara tersebut. Banyak ancaman yang akan datang ke sebuah negara, berbeda dengan dahulu kala di mana ancaman bagi sebuah negara banyak datang dari pihak luar. Saat ini ancaman terbesar justru datang dari dalam negara itu sendiri. Sepertinya banyak hoaks yang memecah belah persatuan negara, maka diperlukan komunikasi dan hubungan yang intens antara negara dan warganya agar dapat melawan ancaman yang timbul dari dalam dirinya sendiri dan tetap menjaga kepercayaan antar negara dan warga negaranya. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya hubungan warga negara dengan negara. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.